Oke, baik Pak Joko mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam kondisi sehat selalu. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Pak Joko akan menjelaskan materi tentang sistem kelistrikan kendaraan ringan. Ini merupakan materi pada KD pertama mapel kelistrikan kendaraan ringan kelas 11. Ya, jadi nanti dalam video ini penjelasan kompetensi dasar yang pertama. Oke, baik. Pak Joko mulai saja. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada KD pertama sistem kelistrikan kendaraan ringan ini ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, dalam KD ini nanti kita akan mencapai tujuan pembelajaran 4 ini. Apa itu? Yang pertama, 1. Menjelaskan pengertian sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan. Ya, nanti peserta didik harus mampu nanti menjelaskan apa itu sistem kelistrikan pada kendaraan ringan dan pengaman kendaraan. Ya. Yang kedua, menjelaskan fungsi sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan. Ya, selain pengertian juga kalian harus tahu fungsinya. Apa sih fungsi sistem kelistrikan pada kendaraan ringan, pada mobil, pada kendaraan? Yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan. Ya, jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan tentang macam-macamnya. Sistem kelistrikan nanti apa aja? Ya, nanti ada sistem kelistrikan bodi, ada mesin, nanti ada sasis, sistem kelistrikan pada sasis ya. Nah, itu terus ada sistem kelistrikan aksesoris, infotainment. Nah, itu nanti kalian harus bisa menjelaskan macam-macam sistem kelistrikan yang digunakan pada kendaraan ringan. Ya. Yang terakhir adalah ini melakukan perawatan komponen-komponen pendukung dan pengaman kelistrikan. Ya, ada baterai, ada fuse, ada circuit breaker, fuse, saklar, relay, flasher, dan konektor. Ya, jadi nanti komponen-komponen sistem kelistrikan. Ya, dari baterai sampai ke konektor-konektornya. Ya, baik. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke pengertian sistem kelistrikan. Ya, bisa dibaca itu. Kelistrikan dapat diartikan sebagai gejala alam yang timbul dari polaritas dua garis elementer, yakni proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Ya, jadi unsur dalam sebuah sistem kelistrikan ya itu ada dua unsur, yaitu proton dan elektron. Ya, jadi nanti sistem kelistrikan itu perpindahan proton dan elektron dan dimanfaatkan untuk kebutuhan kelistrikan pada kendaraan. Ya, nanti dirubah menjadi cahaya yaitu lampu, nanti dirubah menjadi percikan bunga api. Nah, nanti sistem kelistrikan dirubah menjadi aktuator untuk menggerakkan motor listrik, starter, ya, pengisian baterai. Nah, itu nanti yang digunakan pada kendaraan. Nah, untuk pada kendaraan, sedangkan kelistrikan pada mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah kendaraan. Nah, tadi yang Pak Joko jelaskan. Jadi untuk sistem kelistrikan pada mobil itu disusun sedemikian rupa untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah kendaraan. Ya, contohnya tadi sistem kelistrikan digunakan untuk penerangan, nah, yaitu lampu, ya, headlamp, nanti ada lampu tanda belok, lampu hazard, lampu rem, lampu mundur. Nah, itu sangat penting sekali ya pada kendaraan sistem kelistrikan. Bayangkan kalau pada kendaraan tidak ada sistem kelistrikan, ya nggak bisa jalan. Ya, karena apa? Untuk
menjalankan sebuah kendaraan, kita kan butuh yang namanya sistem pengapian pembakaran. Nah, itu juga dia butuh arus listrik untuk apa? Menghidupkan atau memercikan api melalui busi. Ya, jadi kalau busi itu tidak dikasih tegangan listrik, arus listrik, ya tidak akan dapat bekerja. Ya percuma nanti ada bensin, ada udara, ada kompresi dari mesin, tapi tidak ada letikan bunga api dari busi. Ya percuma, tidak akan hidup juga. Ya, makanya sistem kelistrikan pada kendaraan merupakan faktor wajib atau sangat penting dalam kendaraan. Ya, itu contoh saja. Beberapa contoh fungsi sistem kelistrikan pada kendaraan. Ini banyak sekali yang lain. Ya, nanti ada sistem kelistrikan untuk sekarang apalagi sudah menggunakan EV, bahkan semprotan bahan bakar itu diatur oleh ECU, dan ECU itu membutuhkan tegangan listrik untuk dapat bekerja karena dia komputer. Kalau komputer, dia sumber tenaganya adalah tegangan listrik, energi listrik. Ya, makanya bahkan sekarang sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan yang memanfaatkan energi listrik itu sebagai sumber tenaganya. Sudah bukan bahan bakar lagi. Ya, bahan bakar fosil sudah digantikan oleh energi listrik, yaitu baterai. Ya, sekarang sudah banyak bermunculan kendaraan hybrid. Terus ada sekarang ada kendaraan listrik juga. Ya, itu banyak itu. Audi e-tron, Mercedes juga mengeluarkan kendaraan listriknya. Ya, Toyota juga, ya ada Toyota Prius, itu kendaraan listrik juga. Terus ada Corolla Cross, itu hybrid. Ya, jadi dia dapat berjalan tanpa menggunakan mesin pembakaran atau dengan bahan bakar fosil. Jadi dia memanfaatkan energi listrik dari baterai, langsung digunakan untuk memutarkan motor listrik, lalu untuk menggerakkan roda. Jadi sudah tidak pakai mesin konvensional lagi. Ya, begitu pentingnya sistem kelistrikan pada kendaraan. Itu salah satu atau beberapa contohnya saja. Oke, next. Nah, ini sedangkan sistem pengaman kelistrikan. Ya, jadi kan tadi sistem kelistrikan. Sekarang apa sih sistem pengaman kelistrikan? Nah, ini fungsi sistem pengaman pada kendaraan adalah melindungi kabel, konektor, saklar, dan komponen sistem kelistrikan lainnya yang sering mengalami kerusakan pada komponen akibat hubungan singkat, ya, atau konsleting. Komponen ini dipasang dengan menyisipkan pada rangkaian sistem kelistrikan seperti fuse billing, fuse, dan circuit breaker. Ya, jadi ya ini pada sistem pengaman kelistrikan itu adalah sebenarnya termasuk dalam komponen sistem kelistrikan. Ya, dia sistem pengamannya. Ya, jadi sikring. Jadi kalau ada konsleting pada komponen atau salah sambung dan sebagainya, itu akan menjadi pengaman. Dia akan memutuskan arus di situ supaya tidak terjadi akibat yang lebih fatal. Ya, contohnya kendaraan terbakar dan sebagainya gara-gara konsleting listrik tapi tidak ada pengamannya. Makanya sangat penting di sini. Ya, contohnya sikring, ya, fuse billing. Ya, karena sangat bahaya ketika pada kendaraan terjadi konsleting kok tidak ada pengamannya. Karena pada kendaraan itu mayoritas komponen adalah komponen yang mudah terbakar. Ya, jadi kalau konsleting ada api di situ, sangat bahaya. Makanya sistem pengaman kelistrikan di sini sangat wajib dimasukkan ke dalam sistem. Oke. Next. Nah, ini tadi sudah Pak Joko jelaskan mengenai beberapa fungsi sistem kelistrikan pada mobil atau kendaraan ringan. Yaitu apa? Yang pertama, membangkitkan bunga api, ya, yang dapat membakar campuran bahan bakar dalam silinder. Ya, tadi sudah Pak Joko singgung juga. Salah satu fungsi penting dari sistem kelistrikan pada kendaraan yaitu
ini sebagai sistem pengapian, ya, membangkitkan bunga api untuk menghasilkan busi supaya menghasilkan bunga api, ya. Nah, ini salah satu fungsi pentingnya. Yang selanjutnya adalah apa? Membantu menghidupkan mesin pada awal start dengan putaran tertentu, sistem starter. Nah, ini juga sangat penting, ya. Tadi Pak Jo singgung juga untuk sistem starter, ya, menghidupkan kendaraan di saat awal-awalan. Gimana kalau nggak ada sistem starter? Wah, ya sangat repot sekali. Untuk menghidupkan kendaraan, kita kan butuh kompresi pada mesin, ya. Otomatis kita harus memutar dulu atau menggerakkan piston sebelum terjadi pembakaran, ya. Kalau tidak ada sistem starter, ya kita kalau pada sepeda motor oke lah ada itu kickstarter yang menggunakan tenaga manusia. Nah, kalau pada mobil, nah nggak ada kickstarter. Memutar 4 silinder, ya, dengan mesin sebesar itu, kalau menggunakan manual ya sangat susah. Biasanya didorong, ya, didorong pun itu harus banyak orang. Nah, itu akan sangat repot sekali ketika pada kendaraan tidak ada sistem starter. Ya, makanya sangat penting ini sistem starter pada kendaraan. Nah, yang C, yang selanjutnya menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankan sumber arus baterai tetap terisi. Ya, ini sistem pengisian, ya. Karena tentunya baterai pada kendaraan itu harus senantiasa diisi, karena listrik itu ketika dipakai ya sudah seperti bahan bakar habis, makanya harus diisi ulang. Nah, di sini baterai itu dapat diisi oleh sistem pengisian pada kendaraan dengan memanfaatkan gaya gerak kendaraan atau putaran mesin. Jadi putaran mesin itu sendiri nanti dirubah menjadi generator untuk menghasilkan arus listrik, nanti disimpan lagi ke dalam baterai. Jadi ketika start, listrik di baterai dipakai, ya. Nah, ketika kendaraan sudah berjalan, dibalikan lagi hasil putarannya, dirubah lagi oleh generator menjadi arus listrik, terus disimpan lagi ke baterai. Jadi baterai tetap terisi penuh, selalu terisi. Ya, oleh karena itu kendaraan itu kalau nggak dipakai dalam jangka waktu lama, itu harus tetap dipanasi atau mesinnya dihidupkan, ya. Tentu saja untuk biar mesinnya sirkulasi, cairan pendingin, oli dan sebagainya sirkulasi, serta baterainya juga mengisi kembali, ya, kayak itu. Nah, yang terakhir adalah dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Nah, ini faktor kenyamanan dan keselamatan. Kita bisa tahu di situ ada sistem AC untuk kenyamanan kendaraan, ya, ada pemanas jok, ya, terus ada infotainment, ya, untuk menghidupkan musik di kendaraan, play video pada kendaraan, bisa ngecas HP di kendaraan. Nah, itu merupakan fungsi kenyamanan dari sistem kelistrikan. Sedangkan keselamatannya ya lebih banyak lagi. Di situ ada sistem ABS, anti lock brake system, ya, airbag, terus ada wiper, ya, wiper untuk membersihkan kotoran di kaca dan sebagainya, itu kan sangat penting sekali. Electric mirror itu kan mempermudah kita untuk mengoperasikan kaca spion supaya pas posisinya, ya. Electric seat, ya, oke. Electric seat. Nah, nanti ada electric power steering, ya, jadi supaya kita lebih ringan dalam mengoperasikan setir mobil. Ya, itu sangat banyak sekali. Semakin kesini kendaraan itu semakin banyak memanfaatkan listrik, ya, pada kendaraan. Ya, yang tadinya manual sekarang sudah EV, ya, electronic fuel injection, ya. Jadi
dia semprotan bahan bakar, timing pengapian, itu sudah diatur semua oleh ECU. ECU itu membutuhkan tenaga listrik ya. Nah, itu beberapa fungsi dari sistem kelistrikan. Oke, baik, slide selanjutnya. Nah, tadi sudah browsing juga. Jadi macam-macam sistem kelistrikan. Ya, di sini ada 5 macam. Kelistrikan mesin, ya, tentunya yang berkaitan dengan kelengkapan pada mesin, ya. Nah, di situ contohnya banyak. Ada sistem pengapian, ada sistem pengisian baterai, ya, ada sistem bahan bakar di situ yang membutuhkan arus listrik juga, ya. Nah, itu beberapa contohnya. Kelistrikan bodi, ya ini banyak lagi. Kelistrikan bodi yang ada di bodi kendaraan banyak, ya. Ada sistem penerangan untuk lampu depan, lampu tanda belok, fog lamp, ada lampu mundur, lampu rem, lampu hazard, lampu kabin, ya, klakson dan sebagainya. Terus ada sistem pemanas kaca, ya, defogger. Belum nanti kalau ada yang menggunakan sunroof, nah itu masuk dalam kelistrikan bodi. Nah, nanti yang ketiga ada sistem kelistrikan sasis, ya, yang berkaitan dengan sasis, ya. Tentu saja sasis itu kan banyak kan, ada sistem rem, ya. Nah, sekarang sistem rem sudah rata-rata kendaraan sudah ada sistem ABS, itu juga memerlukan sistem kelistrikan, nah, anti lock brake system, karena dia di situ ada ECU, membutuhkan sumber arus listrik. Anti lock brake system, aktuator dan sebagainya digerakkan oleh tegangan listrik. Sistem steering, sekarang hampir seluruh kendaraan sudah menggunakan electric power steering, ya, sudah nggak menggunakan hydraulic power steering lagi. Jadi sumber tenaganya bukan tenaga hidrolis lagi, sudah motor listrik menggunakan sistem listrik, ya, itu electric power steering. Jadi rem itu sudah. Nah, terus suspensi, ya, suspensi kalau yang masih menggunakan coil spring atau bekas daun, nah itu tentunya belum banyak menggunakan sistem listrik. Sedangkan sekarang kalau sudah kendaraan yang harganya mahal, termasuk kendaraan mewah, nah itu ada yang namanya sistem suspensi udara, ya. Nah, sistem suspensi udara itu yang menggunakan kompresornya adalah yang menggerakkan sistem listrik, pakai listrik, pak, sumber listrik, ya. Nah, sedangkan selanjutnya ada sistem kelistrikan yang keempat adalah infotainment. Nah, tadi yang Pak Jo sebutkan, infotainment itu adalah hiburan. Nah, dalam kendaraan kalau kita berjalan pada perjalanan yang jauh, kita tentunya butuh yang namanya hiburan dalam kendaraan, ya, bisa play music, ya, bisa lihat video, ya, ketika berhenti, ketika istirahat di dalam kendaraan. Nah, itu masuk dalam sistem kelistrikan infotainment. Yang selanjutnya adalah sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Ya, ini aksesoris yang mana biasanya ditambahkan oleh pemilik kendaraan. Ya banyak, ada sistem alarm di sana supaya kendaraannya kalau ada yang nyenggol bunyi. Nah, gitu-gitu alarm. Ada yang masang radio dalam kendaraan dengan antena yang tinggi. Nah, terus ya banyaklah aksesoris. Ada yang pakai downlight, ya, supaya kendaraannya kalau malam itu bagus, kelihatan ada lampunya yang berwarna-warni, ya. Nah, ada backlightnya pada kendaraan supaya lebih, ya, sistem kelistrikan tambah atau aksesoris ini supaya memperbagus kendaraan. Biasanya ini
ditambahkan oleh yang punya gitu. Selanjutnya, nah ini tadi Pak Joko sudah menjelaskan ya, sudah Pak Joko jelaskan tadi. Sistem kelistrikan mesin itu ada pengapian, starter, pengisian, sistem bahan bakar, common rail, ini sistem bahan bakar pada diesel ya. Terus ada sistem pemanas atau glow plug. Nah ini pada diesel juga. Common rail sama glow plug itu ada pada mesin diesel. Ya ini tadi Pak Joko sudah menjelaskan juga. Nah sedangkan kelistrikan bodi, nah ini contohnya wiring harness. Nah ini sistem pengabelan, seluruh pengabelan pada kendaraan. Yang kedua sistem penerangan eksterior ya, ada lampu kepala, lampu kota tadi Pak Joko sudah sebutkan, dan lampu kabut. Dan sedangkan kalau yang interior, nah tadi lampu kabin, lampu sen, lampu mundur, klakson dan sebagainya. Nah itu kelistrikan bodi masuknya. Terus switch dan relay ya, saklar-saklar itu termasuk kelistrikan bodi juga ya, saklar-saklar pada kendaraan. Terus ada meter kombinasi dan gauge ya, itu adalah instrumen cluster atau indikator-indikator yang ada pada dashboard mobil ya. Di situ ada indikator level bahan bakar, ada indikator odometer ya, sudah berapa kilo berjalan kendaraan, nanti ada trip A, trip B, terus ada di situ juga kecepatan kendaraan ya, RPM dan sebagainya ya, ditampilkan di semua. Suhu kendaraan ya, itu masuk dalam meter kombinasi dan gauge ya. Nah terakhir ada wiper dan washer. Nah ini termasuk dalam kelistrikan bodi, wiper dan washer ya. Wiper itu yang menyeka air pada kaca mobil ya, kaca depan. Washer itu yang nyemprotkan airnya. Wiper dan washer ini itu kelistrikan bodi. Sedangkan kelistrikan sasis, nah ini kelistrikan sasis. Tadi Pak Joko sudah sebutkan ABS EBD ya, anti-lock brake system, electronic brake device ya. Ini sudah banyak diterapkan pada kendaraan-kendaraan saat ini yang modern ya. Ini adalah sistem keamanan sistem rem supaya tidak mudah mengunci ya. Jadi pada pengereman mendadak, pada kondisi jalan yang licin, itu kendaraan tidak mudah mengunci ya. Jadi komputer ABS-nya dia membaca sistem rem. Kalau banyak selip, nah, dia akan mengurangi cengkramannya terhadap disc brake ya, atau tromol, supaya tetap dapat traksi pengereman yang paling baik. Jadi nanti tidak terjadi mobil tergelincir dan sebagainya. Brake assist, nah ini satu kesatuan dengan ABS ya. Brake assist ini biasanya pada kendaraan-kendaraan yang fitur safety-nya sangat lengkap ya. Jadi ini brake assist ini kendaraan dapat ngerem sendiri tanpa pengendara menginjak pedal rem. Biasanya ini menggunakan sensor ya. Jadi ketika kita mengantuk atau ketika kita tiba-tiba ada yang nyebrang mendadak gitu dan kita tidak melihat, biasanya ini akan bekerja brake assist. Jadi akan mengerem dengan sendiri karena depannya ada komponen atau ada sesuatu yang akan ditabrak. Nah selanjutnya ada traction control. Nah ini juga biasanya diterapkan pada kendaraan-kendaraan dengan tenaga yang besar, traction control. Jadi dia memastikan bahwa traksi roda pada kendaraan itu terkontrol, tidak slip, tidak mudah ngedrift ya, tidak mudah spin bannya. Jadi kalau pada kendaraan-kendaraan
khususnya kendaraan sport ya sampai supercar, hypercar dengan tenaga begitu besar ya, 500 horsepoweran ke atas. Nah ini sangat butuh traction control. Karena apa? Sangat berbahaya. Jadi kalau nggak ada traction control dan skill pengemudinya kurang berpengalaman, bahaya. Jadi dia injek gas, rodanya spin, nah ini sudah tidak terkendali nanti kendaraannya. Makanya butuh ditambahin traction control. Nah ini dia mengatur ya atau mencegah hilangnya traksi pada kendaraan supaya tetap dapat dikendalikan dengan baik. Vehicle stability control. Nah, ini juga sama. Ini untuk mempertahankan kestabilitasan kendaraan. Nah, tentunya ketika kendaraan berjalan, ketika bermanuver, ya, nah ini membantu. Hill start assist HSA. Nah, ini pada kendaraan yang fiturnya lengkap juga. Nah ini adalah hill start assist adalah bantuan ketika kita pada posisi menanjak terus kendaraan kita berhenti ya. Jadi dia mengaktuator rem, sistem rem. Jadi ketika misalkan terjadi kemacetan gitu di naik di jalan yang naik, nah itu kan dia berhenti. Nah ketika mau jalan lagi, kalau kendaraan yang tidak menggunakan hill start assist itu sangat bergantung sekali dengan skill pengemudinya. Jadi kalau tidak cepat nginjek gas dan lepas rem, itu dia kendaraan akan mundur dulu. Nah, dengan adanya hill start assist di sini, itu akan mencegah itu terjadi. Jadi hill start assistnya ini ketika pengemudi melepas rem mau jalan, nah dia tetap menggenggam atau memberikan aktuasi kepada sistem rem supaya ngerem kayak handrem gitu. Nah ketika pengemudinya sudah nekan pedal gas, dia lepas, jadi tidak terjadi kendaraan mundur terlebih dahulu. Nah banyak itu. Nah terakhir adalah electric power steering ya, atau sistem kemudi dengan tenaga elektrik. Nah, hampir semua kendaraan menggunakannya. Nah, semua sistem kelistrikan sasis ini itu sudah banyak sekali diterapkan pada kendaraan-kendaraan modern saat ini. Ya, kayak itu di sistem kelistrikan sasis. Nah, infotainment. Nah, ini infotainment. Tadi Pak Jo sudah menjelaskan beberapa. Ya. Selain keamanan, fasilitas setiap kendaraan saat ini telah berkembang. Telah bisa memberikan informasi terkait kondisi mobil secara umum dan hiburan yang diperlukan. Nah, salah satu contohnya adalah jadi sistem audio video ya, bisa mendengarkan musik, bisa mendengarkan atau melihat video di kendaraan. Nah, ini adalah sistem kelistrikan infotainment. Terus ada GPS. Nah, ini pada kendaraan-kendaraan sekarang sudah bisa atau dapat menampilkan GPS ya atau maps pada dashboard kendaraannya. Nah, ini contohnya Pak Joko tampilkan, ini dashboard kendaraan Mercedes ya. Mercedes-Benz ya. Jadi ini sudah menggunakan sistem yang terbaru MBUX ya. Jadi di sini ada layar besar, di sini terbagi menjadi untuk instrumen cluster sama infotainment di sini. Ya, jadi dia dapat menampilkan GPS, ya, USB port, ya, kita dapat ngecas di situ, dapat mengkoneksikan HP kita dengan kendaraan. Jadi nanti layarnya di mirroring ke sistem infotainment pada kendaraan. Nah, ini sangat meningkatkan kenyamanan pada kendaraan. Kita jadi lebih betah, lebih senang di dalam mobil, dalam perjalanan jauh pun tidak bosan di dalam mobil. Auranya juga lebih menyenangkan karena di situ ada bisa ngeplay musik, bisa lihat video, ya, bisa mengoperasikan HP tapi di layar kendaraan. Jadi lebih aman juga. Nah, itu beberapa sistem kelistrikan infotainment atau hiburan pada
kendaraan. Nah, ini yang terakhir adalah sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris ya tadi ya. Contohnya apa? Ada power mirror tadi, spion. Ya, spion bisa kita atur posisinya, bisa kita tutup dengan menggunakan electric mirror. Nah, itu semua sudah masuk dalam sistem kelistrikan aksesoris tambahan. Sistem kelistrikan lampu kabut depan belakang, fog lamp, airbag. Nah, airbag ini sebenarnya masuk dalam keamanan juga ini nanti. Immobilizer. Nah, ini juga keamanan. Sistem alarm, daytime running light ya. Ini adalah DRL. Ya, kendaraan sekarang sudah menggunakan banyak yang menggunakan DRL ya, atau lampu yang seperti alis itu. Ya, seperti alis menyala gitu. Itu daytime running light ya. Sekarang banyak kendaraan sudah motor juga banyak sudah menggunakan DRL ya. Ya, fungsinya adalah untuk mengetahui posisi kendaraan, karena pada undang-undang sendiri ya, pada kendaraan-kendaraan walaupun siang hari tetap harus menyalakan lampu. Ya, ini ada daytime running light. Ini beberapa sistem kelistrikan tambahan. Ya, nah selanjutnya. Oke. Ya, itu tadi beberapa materi singkat ya pada kompetensi dasar yang pertama ini. Yaitu pada kita sudahi video yang part pertama ini di tadi pengertian sistem kelistrikan, sistem pengaman pada kendaraan, fungsi sistem kelistrikan, sistem pengaman pada kendaraan, dan jenis-jenis sistem kelistrikan pada kendaraan ya. Tadi sudah Pak Joko jelaskan panjang banyak. Pak Joko harap video ini bisa membantu kalian dalam proses belajar dari rumah ya. Nah, ini ada 2 kuis ya dari Pak Joko, nanti silahkan dikerjakan ya. Ini ada 2, nanti hasilnya adalah nanti akan Pak Joko buatkan form ya, Google Form ya, nanti itu sebagai presensi juga atau absen, dan nanti di dalamnya akan ada form tentang ini hasil untuk menjawab kuis yang 2 nomor ini ya. Kuisnya apa? Nah, di sini nomor 1 ini adalah di bawah ini yang termasuk jenis sistem kelistrikan bodi adalah apa. Nah, silakan dipilih. Tadi sudah Pak Joko jelaskan tentang jenis-jenis sistem kelistrikan. Yang sistem kelistrikan bodi itu apa aja ya, yang termasuk dalam sistem kelistrikan bodi adalah apa. Ini ada pilih A, B, C, D, silakan nanti dipilih, dikerjakan. Nah, nomor 2 nah, di bawah yang bukan termasuk jenis sistem kelistrikan sasis ya. Yang tidak termasuk dalam kelistrikan sasis itu apa? Nah, silakan dijawab ya. Itu Pak Joko kira cukup ya. Nah, ini terima kasih atas perhatiannya ya. Pak Joko harap ini videonya bisa dimanfaatkan untuk belajar dari rumah ya. Nanti bisa di play beberapa kali supaya lebih paham ya. Nanti materinya juga akan Pak Joko share ke kalian ya. Oke, materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang tadi perawatan sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan ya. Jadi nanti ada perawatan baterai dan sebagainya, nanti akan Pak Joko sampaikan di video yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Oke, baik itu saja yang bisa Pak Joko sampaikan pada video yang part pertama ini. Nanti silakan digunakan dengan sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan atau mau konsultasi dan sebagainya, silakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung chat di grup WhatsApp kita. Nah, yang kelas itu bisa ditanyakan di situ, nanti akan Pak Joko bahas jawabannya. Itu aja. Terima kasih. Itu saja dari Pak Joko, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.